Betul, Pak Hamzah, benar Pak. Sahih namanya atau dhaif? Ternyata beliau semoga dalam ridha Allah SWT. Begitu juga para komisaris, para jajaran direktur, eksi semuanya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Insan rindu. Ini pertama kali saya kesini. Dulu cuma melihat dari pesawat aja, ramai. Dan harus memang serius karena salah satu pembuluh darahnya Indonesia ada di sini. Dan harus benar orangnya. Pembuluh darahnya harus lancar. Dan orang-orangnya harus benar. Satu dua lah benar ya Allah maafkan. Tapi kalau kebanyakan ini bisa merusak. Dan ketika pembuluh darahnya mampet, orang terbang tidak lagi susah. Semoga di laut tetap lancar-lancar. Amin ya Allah. Saya selalu mendoakan semoga negeri ini Allah berkahi. Saya selalu berdoa semoga para pemimpinnya diilhami untuk amanah dan adil. Walaupun berbeda politik, mendoakan orang yang berbeda paham itu adalah keimanan yang tinggi. Tapi tetap benci, tetap mengutuk orang-orang yang mungkin secara politik beda. Itu tanda kalau kita sudah kalah dengan diri kita sendiri. Baik, karena saya yakin teman-teman insan Pleido itu banyak pemahamannya, supaya pemahaman akan kita ngurusi bangsa, maka saya akan menyampaikan salah satu inti-inti ajaran Rasulullah berdasarkan hadis Imam Muslim ya. Host bantu bisa buka supaya saya bisa nulis whiteboardnya ya. Jadi suatu kali Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim, beliau didatangi oleh seseorang yang misterius. Tiba-tiba dengan bajunya yang putih, rambutnya yang hitam, datang ke hadapan Nabi dan membangun beberapa dialog. Dialog ini nanti akan menjadi pilar-pilar beragama. Dan ini sebenarnya bisa diterapkan dalam agama apapun sebenarnya. Tapi yang paling jelas agama kita, agama Islam ya. Bisa dibuat oke. Bukan. Coba izinkan yang akun saya untuk bisa buka. Dalam dialog itu ada terdapat 4 pertanyaan besar yang kemudian dijawab oleh Rasulullah, dan inilah yang menjadi syukran, baik, ajaran utama Rasulullah SAW. Ini silakan dilihat di layar ya. Jadi orang itu bertanya pertama tentang apa itu Islam. Kita biasa menyebut Islam itu agama, tapi dalam hadis ini Islam itu cuma bagian terluar dari agama, bagian terluar dari agama. Tapi saya menempatkannya menjadi seperempat agama. Lalu dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam. Ada 5 rukun Islam. Lalu orang itu bertanya lagi, apa itu iman? Maka Nabi SAW menjawabnya dengan 6 rukun iman, mulai dari percaya kepada Allah sampai kepada percaya kepada takdir. Yang paling berat itu percaya kepada takdir. Ya, pandemi ini takdir ya, Allah izinnya. Kalau percaya kepada Allah, maka diuji percaya itu dengan takdir. Orang yang percaya kepada Allah, maka dia pasti meridhai takdirnya, karena Allah tidak mungkin berkehendak buruk, meskipun zahirnya buruk. Tadi barusan saya dengar 2020 merosot 15%, masih mending ya? Orang-orang yang lagi terbang, usahanya berkaitan dengan penerbangan, itu justru sebaliknya lebih ya, 70-an% dan bisa sudah nggak punya nyawa lagi lah kira-kira. Jadi kalau sudah betul-betul percaya kepada Allah, mesti ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang itu bertanya lagi, yang ketiga, apa itu
ihsan. Ihsan itu tentang Pak Ihsan ya. Ternyata ada Pak Ihsan. Ihsan itu cuma dua aja. Engkau beraktivitas seakan melihatnya, melihat Allah, atau merasa dilihatnya. Coba orang kerja sebelum ada CCTV, beda nggak dengan orang kerja sebelum ada CCTV? Ada perbedaan nggak? Ya, merasa diperhatikan oleh CCTV itu namanya muraqabah. Muraqabah itu dilirik. Merasa memperhatikan orang yang melirik kita namanya musyahadah. Nah, musyahadah inilah, dua inilah yang disebut ihsan. Ya, jadi Pak Ihsan ini harus punya dua perangkat itu dalam dirinya. Ya, memandang Allah, dipandang Allah. Gak usah jauh-jauh. Punya atasan, ketika atasan kita melirik atau memperhatikan, itu tiba-tiba timnya pura-pura sibuk. Betul nggak? Sahih kata. Kalau lagi nggak ada, lega lagi. Maka sang pemimpin ketika memperhatikan itu caranya dua. Ada dengan cara pandangan sayang, perhatian, bahasa Arabnya jamal, keindahan, kelembutan. Ada yang tiba-tiba Pak Wakil Pak Hamra keluar bahasa Ambonnya. Padahal bukan lagi marah, emang lagi keluar bahasa begitu aja, dikira lagi marah. Maka ketika orang diperhatikan itu muncul rasa takut. Kalau yang tadi muncul rasa sayang. Itu dua hal yang berbeda. Itu ada pada muraqabah dan musyahadah. Jadi yang merasakan rindu, senang, sayang, takut itu adanya di ihsan. Nah, nanti kita kembangkan. Dulu saya berhenti di ihsan sebelum pandemi. Setelah pandemi baru saya paham kenapa hadis ini ada pertanyaan keempatnya. Kapan kiamat? Nabi jawab, tidaklah yang bertanya, yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Lalu orang itu bertanya lagi, ya udah kalau gitu ciri-ciri kiamat deh, ciri-ciri akhir zaman. Maka boleh kita sebut ini kajian akhir zaman. Tapi hati-hati, ini kajian banyak yang sudah menyimpang sekarang. Termasuk orang-orang yang memahaminya, orang-orang yang mencocok loginya. Ya. Akhir zaman tandanya banyak sekali. Jadi saya nggak usah sebut begini aja. Banyak, sangat banyak. Ini kalau kita buat lingkaran, nah inilah kata Nabi SAW, "Hei Umar, kamu tahukah siapa yang bertanya?" Umar mengatakan, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Lalu Nabi mengatakan, "Zaka Jibril, itu adalah Sayyidina Jibril, atakum liyu'allimakum dinakum." Datang ingin mengajarkan agamamu. Maka agama, din bahasa Arabnya itu ada 4 pilarnya. Seperempatnya al-Islam, seperempatnya al-Iman, seperempatnya al-Ihsan, lalu akhir zaman. Nah, ini yang harus kita mulai eksplorasi. Jangan berhenti di Islam, iman. Lalu Islam ini isinya apa? Coba dilihat rukun Islam dari awal sampai akhir. Adakah di situ keluar dari amal zahir atau cuma semuanya amal zahir? Rukun Islam ada berapa? 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat pakai lisan, apalagi sholat pakai badan, zakat pakai harta, puasa pakai badan lagi, haji pakai duit dan badan, semuanya. Semua itu disebut dengan zahir. Ini yang kita sebut ibadah zahir. Ya. Jadi baru ibadah zahir itu yang ukur Islam itu. Adakah dibahas di situ khusyuk? Gak dibahas. Ikhlas gak dibahas. Sabar gak dibahas. Maka jangan salahkan jika orang baru berislam
Lalu dia sholat, dia haji, dia umroh, tapi bencinya nggak tanggung-tanggung. Hasad, tahu hasad ya? Apa arti hasad? Jangan dikasih nama anak hasad. Muhammad al-Hasadu, jangan. Hasad itu iri. Orang rajin sholat, rajin ngaji, tapi sombongnya nggak tanggung-tanggung. Ada yang begitu? Kalau dulu mungkin sombongnya dengan jabatan, harta. Ada sekarang sombong dengan pemahaman. Ini yang lebih gawat. Sombong, dia merasa dirinya lebih benar. Nah, ini lebih berbahaya daripada sombong harta. Kok bisa ya orang sholat kepalanya sujud tapi dia sombong? Nah, ini sebabnya. Karena dia baru zahir. Udah haji, dipanggil Pak Haji, tapi hatinya ria, beramal suka pamer. Haji 5 kali. Ya, kalau nggak dipanggil Pak Haji kayaknya sedih gitu. Bener. Kenapa nggak dipanggil Pak Sholat, Pak Zakat ya? Nah, maka teman-teman, ini belum ada. Maka wajar jika ada orang sudah beramal zahir, sudah beramal secara zahir, tapi batinnya belum. Dia sholat, dia zakat, dia sudah haji, umroh, semua udah lengkap rukun Islamnya, tapi kalbunya belum beres. Kenapa? Dia baru yang zahir, ya. Ini belum ada dia, ya. Ini belum masuk, dia belum bisa bersihin. Jadi jangan heran. Maka saya mau mengatakan, kalau orang Islam engkar sama orang Islam wajar. Dia sudah haji, karena memang dia baru beramal secara zahir, ya. Islam itu fokusnya pada hukum zahir. Dari hukum zahir itu muncullah namanya fikih. Fiqh bahasa Arabnya, bahasa Indonesia ditambahin i. Fiqh, pemahaman. Fikih ini melahirkan pemahaman yang banyak sejak zaman sahabat. Pemahaman itu disebut dengan mazhab. Ya, mazhab itu sudah ada semenjak zaman sahabat Nabi. Maka dulu di zaman Nabi ada dulu namanya mazhab Abu Bakar. Itu beda dengan mazhab Umar, beda dengan mazhab Utsman, beda dengan Aisyah, beda dengan Ali. Jadi mereka punya pemahaman yang berbeda ketika memahami persoalan yang sama. Aisyah mengatakan, saya dicium oleh Rasulullah, Rasulullah langsung sholat. Beda kan dengan Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar nggak begitu, batal, misalnya begitu. Pemahaman inilah yang kemudian diriwayatkan oleh para ulama, gitu. Riwayat itu kemudian dikumpulkan oleh 4 imam besar. Sebenarnya banyak. Muncullah 4 mazhab. Ada mazhab ya, yang gede dulu, yang tua, Hanafi. Terus Maliki. Ada lagi Syafi'i. Mereka ini adalah orang-orang yang langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi jalur mereka ini. Gimana caranya? Nanti saya tunjukin. Kita ambil Imam Syafi'i. Syafi'i nggak ketemu Rasulullah. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Ketemu Rasul nggak? Rasul tahun 11. Dia tahun 150. Nggak ketemu ya? Rasul wafat 11, dia 150, ketemu nggak? Nggak ketemu. Maka Imam Syafi'i tidak mungkin langsung kepada Rasulullah. Jadi kalau ada orang ngomong langsung saja kepada Rasul, itu terputus sanadnya, terputus silsilah keilmuannya. Nggak mungkin. Mesti ada penghubung antara Imam Syafi'i dan Nabi. Gimana caranya? Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ini disebut dengan sanad. Jadi mazhab Syafi'i itu mazhabnya Ibnu Umar, bukan buatan dia. Nafi juga belajar kepada Abu Hurairah, juga belajar kepada Aisyah. Oh, kalau Nafi nggak belajar ke Aisyah ya, ke Abu Hurairah dia belajar. Jadi kalau ada orang di zaman Imam Syafi'i mengatakan, aku langsung kepada Rasulullah, dalam ilmu hadis dia disebut pembohong, kadzab. Tapi hari ini banyak orang yang mengaku begitu, langsung saja kepada Rasulullah. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Dalam ilmu hadis ini berbahaya. Apa perbedaannya ahli hadis dan ahli fikih? Ahli fikih meriwayatkan pemahaman, sedangkan ahli hadis meriwayatkan teksnya itu. Imam Syafi'i beliau ahli fikih plus ahli hadis, dua-duanya. Maka dia meriwayatkan teks tentang Nabi, lalu juga meriwayatkan tentang pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa kata orang yang disebut ahli hadis? Pak Hamba sering dengar Bukhari, Imam Bukhari. Kata kawan saya, langsung saja kepada Rasulullah. Saya tanya, gimana cara balik ke Rasulullah? Baca Sahih Bukhari. Oke. Al-Bukhari, kita tulis ya. Al-Bukhari itu bukan orang Arab, tapi dia orang Uzbek. Bukhara. Hamba saya sudah ziarah ke sana. Wafatnya disamarkan. Bukhari itu lahir tahun 194. Wafat 256. Ketemu Rasulullah nggak? Ya, ketemu Rasulullah. Maka beliau untuk sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana caranya? Nggak boleh langsung begini. Dia kemudian berguru kepada murid Imam Syafi'i namanya Humaidi. Ini di mana-mana saya sampaikan, Pak. Humaidi berguru kepada Imam Sufyan. Terus nyambung ke Rasul. Kira-kira begitu kalau diringkas. Kalau dibacain takut pusing. Ini namanya sanad. Jadi selevel Bukhari tidak bisa langsung kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kenapa ada orang zaman ini mengaku bisa langsung kepada Allah dan Rasulnya? Ini harus direvisi. Ya, saya tidak mau menyinggung, tapi saya cuma ingin mengingatkan. Ini mustahil. Imam yang kita ikuti sendiri itu berguru dulu. Berapa jumlah guru Imam Bukhari? 1.700 guru yang menghubungkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Bukhari nggak belajar lewat buku. Imam Bukhari belajar ke orang dulu baru nulis buku itu. Jadi kembali kepada Allah dan Rasul, bukan kembali kepada buku. Itu dua hal yang berbeda. Ya, kembali ke Al-Quran beda dengan kembali kepada mushaf, apalagi kembali kepada terjemahan. Ini Al-Quran itu wahyu, yang tadi dipegang Ustadz itu namanya mushaf, yang menyalin isi Quran. Jadi bedakan Quran itu berbeda dengan mushaf. Saya pahamlah, kita semua baca Quran. Bisa beda paham nggak? Qurannya sama, pahamnya bisa beda. Kenapa bisa beda? Tergantung pendidikan. Ustaz Hasan paling yang nyantri bisa ya. Ya. Tapi itu aja pemahaman dia akan beda sama saya, karena di nyantrinya tempatnya udah beda. Beda guru sudah beda paham. Beda riwayat sudah beda faham. Berdasarkan ini, bedakan pemahaman terhadap Al-Quran dengan Quran itu sendiri. Al-Quran suci, tapi kalau pemahaman suci enggak. Nah, kesalahan orang-orang hari ini, dia menganggap paham dia terhadap Al-Quran itu suci, padahal dia tidak suci. Ya, paham kita Al-Quran bukan suci, dan ini harus di-clearkan benar-benar.
Jadi ada berapa mazhab yang masyhur? Ya. Maka jangan benturkan antara ahli hadis dengan mazhab fikih. Kan sekarang orang sering mengatakan kita langsung ke hadis aja, sunnah. Enggak perlu begitu. Ini sama dengan imam mazhab, bukan tidak sama. Nah, ini kebanyakan orang mencoba untuk jadi versus. Nah, ini hobi orang yang nggak mengerti sejarah. Jadi saya perlu mengingatkan teman-teman, semoga di lingkungan teman-teman Pelindo bisa mengerti ini dengan baik, agar beragamanya lebih lentur. Karena imam-imam ini sangat lentur sekali. Imam Hanbali ini aja satu persoalan bisa 3 pandangan. Imam Syafi'i, beliau sebelum ketemu Imam Malik beda faham, setelah ketemu Malik beda faham, setelah ke Baghdad beda lagi, setelah ke Yaman ada pertambahan, setelah ke Mesir pun beliau membuat namanya qaulun jadid, pandangan baru dalam beragama. Jadi beliau ini orangnya progresif dan mau mengadaptasi apapun yang baru. Loh, kok kita ingin menyelesaikan pemahaman-pemahaman yang sekarang ini, kejadian-kejadian yang ada sekarang ini nggak mungkin bisa diselesaikan oleh teks-teks lama. Kita harus merumuskan persoalan yang baru berdasarkan tentu dalil-dalil yang sahih, ya. Baru disebut beragama itu universal, beragama itu sholihun likulli zaman wa makan, bisa sesuai dengan setiap zaman dan tempat, ya. Nah, itu persoalan al-Islam. Kalau terlalu banyak ngaji al-Islam, nah ini bisa keracunan juga. Ngaji al-Islamnya kebanyakan nih. Kan ada 2 jalur tadi. Ada yang versi mazhab, ada yang nggak mau ngaji versi mazhab, jadi anti mazhab. Ini kalau kebanyakan ngaji mazhab, apa yang terjadi? Akan sering ngomong boleh, haram, halal, gitu. Jadi buah bibirnya sah, batal, nggak boleh itu. Nah, jadi saklek. Kalau yang anti mazhab sama aja, nanti ngomongnya sunnah, apalagi, wah itu bid'ah. Dia nggak tahu disebut bid'ah. Sama dengan kelompok ini. Maka belajar ini nggak boleh kelebihan, secukupnya ya. Ya. Yang boleh mengatakan ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, namanya mufti, ahli fatwa. Ini bapak ibu ini belajar agama baru kemarin sore hijrah, nggak boleh ngomong begitu. Ini sunnah, ini bid'ah, nggak punya hak. Ini boleh, ini ini sah, ini haram. Nggak, tanya dulu, bolehnya nukil. Menurut ulama ini halal, ini haram. Atau menurut imam ini sunnah, ini bid'ah, gitu baru boleh. Karena kita nggak punya otoritas untuk itu, kecuali emang kuliahnya kuliah keagamaan. Ya, ini penting sekali kita garis bawahi, karena banyak yang beragama dia baru level pemula, tapi sudah mulai berfatwa. Mau dari kelompok yang bermazhab ataupun kelompok yang anti mazhab. Ya, kita nggak mewajibkan orang bermazhab kok. Silakan kalau mau bermazhab, nggak ada paksaan. Yang penting jangan keracunan, gitu aja.
Nah, ini yang harus dijaga stabilitasnya di masjid-masjid perusahaan, di komunitas-komunitas perusahaan. Pemahaman ini tolong kemudian silakan diulang-ulang video ini, kajian ini. Ini nanti ada recordnya nggak? Silakan diulang-ulang. Ada yang nggak beres, tanya kepada saya nanti. Ya, tanya ke teman-teman kita. Baik, insyaallah. Kalau ngaji al-Islamnya benar gimana? Dia akan muncul toleransi. Karena ada satu bab namanya khilafiyah. Bahasa Arabnya gini, khilafiyah. Khilaf, bahwa satu persoalan bisa dibaca dengan 5 dalil sekaligus. Satu dalil bisa dipahami lebih dari 3 pendapat. Ini sebagai contoh nih, yang paling sering bikin debat apa, Pak? Pak Amra kan pernah megang masjid nih. Kiblat, oke, kita ambil kiblat ya. Kiblat kemana? Di Quran, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, surah Al-Baqarah. Maka menghadaplah kamu kepada syatral masjidil haram, bukan ke Ka'bah. Syatra artinya apa? Mengarah ke bagian Masjidil Haram, yang wajib menghadap Ka'bah kalau kita di depan Ka'bah. Tapi kalau sudah jauh, cukup mengarah syatra, ke arah. Ini di Al-Quran. Kalau di hadis gimana? Di hadis Nabi lebih longgar lagi. Nabi lagi safar ke bagian utara. Kalau kita kan ke barat ya. Nabi lagi naik ke utara. Apa kata beliau? Ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Antara timur dan barat, bukan. Ya, betul. Ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Itu kiblat. Hadis Imam Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi. Tirmizi ini murid Imam Bukhari. Jadi murid terbaik beliau setelah Imam Muslim namanya Tirmizi. Antara timur dan barat kiblat. Jadi Nabi lagi di utara, timur, barat, ke bawah disebut dengan kiblat. Mau arahnya miring dikit, mau lurus, bebas. Maka dulu 2000, sebelum 2010 MUI mengeluarkan fatwa sebelum, bahwa masjid kita nggak perlu dirubah. Tapi setelah 2010, guru saya yang mempertahankan kiblat nggak usah dirubah sedang bertugas mengantarkan santri-santri kita berdakwah di Papua, di timur, di Raja Ampat 10 hari. Di masa itu MUI mengeluarkan fatwa tanpa mengajak beliau diskusi bahwa kiblat mesti dirubah. Jadi sebelum dan sesudah ini fatwa bisa berubah. Ya, fatwa bisa berubah. Tinggal kita pilih masjid ini, komunitas kita mau pilih fatwa sebelum atau fatwa setelah, gitu ya. Jadi fatwa akan selalu berubah, Pak. Yang nggak berubah itu Al-Quran yang nggak berubah. Nah, mungkin nanti ada yang nanya, kok Ustadz nih nggak konsisten nih? Loh, nggak konsisten apa? Justru saya konsisten menjelaskan itu. Ada yang nanya lagi, kok Ustadz gaduh-gaduh, nggak tegas? Tegas itu bukan berarti satu pendapat. Tegas itu justru punya pendirian. Maka kebenaran itu nggak mesti hanya satu pendapat. Tadi kita sudah sebutkan ada mazhab Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka semuanya benar. Ya, ini baru sedikit deh Pak, udah setengah 12. Oke. Sekarang masuk ke al-iman, ya, al-iman. Al-iman tadi ada berapa rukun? 6 rukun ya. Al-iman ini melahirkan ilmu namanya ilmu usuluddin.
Ahluddin, atau kita sebut bab tauhid. Ini ilmu membahas tentang sifat-sifat Allah. Nah, disinilah kemudian muncul perpecahan. Ada kelompok namanya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Ada kelompok namanya Mu'tazilah. Di Indonesia udah nggak ada ini. Ada yang semi-semi kayak liberal, tapi liberal pun lebih kufur daripada Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini nggak pernah mengingkari Al-Quran dan Sunnah, cuma berbeda penafsiran. Kalau liberal itu sudah memainkan ayat. Ada lagi kelompok namanya Syiah. Syiah ini terbagi 3. Ada Syiah Rafidhah, ada Syiah namanya Zaidiyah, ada yang ketiga Syiah kebatinan, Batiniyah. Rafidhah inilah yang kemudian dianggap sesat dalam fatwa Syekh bin Baz, Imam Salafi di Saudi, dan Batiniyah. Kalau Batiniyah ini kufur, kalau Rafidhah ini sesat. Kalau Zaidiyah dianggap oleh Syekh bin Baz tidak sesat. Itu yang ada di Yaman. Tapi sekarang mereka dipersenjatai, itulah yang jadi kelompok Khaufiyah sekarang. Dipersenjatai, nggak tahu deh sekarang jadi gimana. Ya. Namun saya tetap punya pandangan Zaidiyah ini menyimpang juga. Ya, tapi tidak sampai kepada derajat kesesatannya Rafidhah. Jadi Rafidhah itu ciri-cirinya membenci istri-istri Nabi selain Khadijah dan para sahabat Nabi. Lalu mereka pada saat yang sama mencintai Sayyidina Ali berlebihan. Itu disebut Syiah Rafidhah. Kalau Zaidiyah, mereka mencintai Sayyidina Ali, tidak menghujat Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya nggak ada masalah lah. Tapi imamnya namanya Zaid bin Ali Zainal Abidin, terus sampai ke atas bin Husain. Kalau kebatinan ini menganggap Ali itu sebagai titisan Tuhan. Nah, jadi menganggap imamnya titisan Tuhan. Nah, ini kelompok batinnya. Lalu ada yang disebut sikap tasyayyu. Tasyayyu itu kayak pro Sayyidina Ali, tapi bukan Syiah. Misalnya memuji-muji Sayyidina Ali berlebihan. Nggak berlebihan juga, mungkin itu yang dipahami. Itu terjadi di ulama Mesir sebagian dan ulama di Maroko. Mereka tidak keluar dari ahlu sunnah, tapi masih ahlu sunnah. Sayangnya mengkritisi Muawiyah. Pernah dengar tentang Muawiyah? Ali perang sama Muawiyah, lalu mereka mencaci Muawiyah. Nah, ini namanya tasyayyu, tapi nggak sampai Rafidhah. Itu dikritisi ya, karena statusnya Muawiyah itu diperdebatkan dalam ahli sejarah. Nah, ini pembahasan ini agak panas. Ya, nanti di sini ada kelompok namanya Salafi. Ya. Di sini ada kelompok namanya Karramiyah. Ada Mujassimah. Ini di sini semua. Nanti ada pembahasan khusus Pak kalau mau. Ya, kalau umur kita panjang kita bahas, insya Allah. Jika bab al-Islam khilafiyah menjadi suatu kemestian, kalau di bab al-iman tidak boleh banyak khilafiyah. Karena rukun iman babnya bab percaya. Kepercayaan nggak boleh banyak jenis. Maka kita memilih ahlus sunnah. Gitu. Ini perbedaannya. Maka khilafiyah dalam bab ahlus sunnah mestinya hanya khilafiyah istilah, tidak boleh khilafiyah perbedaan dalam pemahaman. Harus seragam dalam bab ahlus sunnah. Nah, disinilah banyak perbedaan nanti. Dan banyak sekarang orang yang mengaku ahlus sunnah, karena aliran ada 33. Ya, bukan yang sedikit ya. Nah, yang terakhir Ihsan, Pak Ihsan ya. Ihsan itu dua tadi. Engkau beribadah saya memandangnya atau merasa dipandangnya. Ini ihsan.
Ihsan ini, kalau tadi Islam itu zahir, iman itu qalbu, kalau ihsan ini ruh, adanya di ruh. Inilah yang saya sebut ibadah ruhani. Apa ibadah ruhani? Ibadah ruhani di saat kepala sujud secara zahir, batinnya tunduk kepada Allah. Di saat dia ngomong, oh saya nggak apa-apa, saya bukan siapa-siapa, hatinya tidak merasa sombong dan sok suci. Nah, ini ruh. Nah, di dalam ruh inilah ada sifat ikhlas. Jadi jangan heran Pak, ada orang sholat tapi kok kurang tulus gitu. Di dalam ruh inilah ada amanah. Punya teman nggak sholatnya rajin, udah haji umrah tapi korupsi? Ada. Ya itu karena dia baru sholat dengan zahirnya, belum sholat dengan ruhnya. Ruh itu sholatnya tadi, bahasa Arabnya apa tadi? Musyahadah. Apa makna musyahadah tadi? Merasa memandang Allah. Yang kedua, muraqabah. Nah, inilah sholatnya ruh. Sholat ruh ini. Sholatnya badan diatur oleh ilmu al-Islam, ilmu fikih. Sholatnya ruh diatur oleh ilmu ihsan. Ini sholatnya dia, ya. Inilah yang Nabi rawat, yang Nabi jaga setiap nafasnya. Maka Nabi itu sholatnya daim. Alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang sholatnya daim. Daim itu berkontinu, terus gak pernah berhenti. Gak mungkin sholatnya berarti sujud mulu, enggak. Tapi ini sholat ruhnya. Ini kalau Pak Hamra punya tim begini nih, gak perlu CCTV, gak perlu report, gak perlu pengawasan, gak perlu monef. Negara ini jadi surga bener. Ya. Tapi kapan itu saya nggak tahu ya. Kapan ini akan terjadi? Ini pimpinan yang nggak ada aja langsung tahu sendirilah ya. Semoga muncul ini sholat ruh ini mulai muncul. Sifat apa lagi di situ ada? Sabar. Disitulah ada rasa sayang. Nggak ada benci Pak dalam ruh. Ruh ini nggak ada cacat sama sekali. Kalau di kolbu masih ada bintik-bintik. Maka mohon maaf, orang kalau belajar bab tauhid itu sering berantem kalau nggak benar. Coba aja lihat, ya. Ngomong bab satu bab aja Pak, bab tauhid, bab istiwa. Allah bersemayam di aras, bertempat di aras, kok nggak bertengkar itu dari dulu sampai sekarang, benar nggak? Allah turun, bertengkar itu. Di mana Allah? Di langit, di aras, itu bertengkar sampai sekarang. Maka saya menyarankan kajian-kajian di komunitas kita tidak membahas hal-hal begitu. Cukup bahas rukun iman tanpa memperdebatkan masalah sifat-sifat itu. Imani saja cukup. Allah bersemayam di atas aras, selesai, titik, nggak usah dibahas. Karena kita nggak diperintahkan untuk membahas itu. Di luar akal kita sudah. La tudrikul absar. Tapi kenapa banyak orang senang membahas itu? Nah, ini akan jadi akan bikin gesekan nanti di komunitas kita. Maka saya berharap Bapak bantu instruksikan ke teman-teman PPDI, hindari kajian-kajian perdebatan, gitu. Perbanyak kajian-kajian ihsan, tapi tetap harus ada tauhidnya. Tauhid itu rukun, kurikulumnya cukup rukun yang 6 itu Pak. Rukun percaya kepada Allah. Nah itu aja diputer-puter, nggak usah yang lain-lain. Insya Allah aman. Itu ya, fikih mulai dari bab bersuci sampai kepada bab jihad. Jangan jihad dulu, orang belum ngerti bersuci. Ada juga yang lucu, baru hijrah mau ta'adud langsung, Mbak tahu ta'adud Pak? Poligami. Ya, cara mandi wajib aja belum beres sudah minta poligami. Ya boleh sih poligami, tapi jangan itu dulu yang dikaji. Mulai pelan-pelan ya. Ustadznya aja belum poligami ya. Baik. Jadi di dalam ruh ini ada yang paling tinggi lagi, yaitu ma'rifatullah. Ini yang paling tinggi dalam ruh. Ma'rifat itu kenal. Kalau kita kenal Allah, kita akan melihat bahwa di mana saja itu ada peran Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kita nggak akan ada lagi kebencian. Orang yang menurut kita nih membenci kita, itu kan Allah juga yang buat. Orang yang kita anggap bikin rusuh di negeri ini, itu sebenarnya Allah juga yang izin supaya ada orang yang hatinya baik mau menyelamatkan negeri ini. Itu yang disebut fastabiqul khairat, berlombalah memberikan sumbangsih kebaikan. Hidup ini harus ada ibtilanya. Kan kalau di Al-Mulk kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini adalah latihan, ujian kamu mana yang terbaik jasanya. Gitu. Maka kalam penutup saya sederhana, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mulailah bekerja dengan ihsan, dengan ruh. Kalau bekerja dengan ruh, maka akan muncul ketulusan, keikhlasan yang unlimited. Kalau bab al-Islam, saya kerja, saya punya hak dengan gaji. Tapi dalam ruh, gaji mungkin sekian, tapi saya ingin berbuat untuk negeri ini. Itu lebih dahsyat. Itu juga sholat namanya, Pak. Tapi jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya. Ntar ada yang les lagi. Habis pengajian begini, saya lagi sholat. Padahal di depan komputer. Kenapa? Hatiku sholat habis dengerin pengajian Ar-Razi. Nah, itu keliru. Tidak benar ya. Kita tidak boleh meninggalkan syariat sedikit pun. Ciri-ciri ma'rifat yang benar, dia selaras dengan syariat. Selalu begitu ya. Ada orang dia mabuk-mabukan, nggak sholat, kafir atau fasik? Kafir atau fasik? Udah mabuk-mabukan nggak sholat, kafir atau fasik? Ini mulai bingung nih. Kafir, tuh gawat tuh. Kalau Imam Syafi'i bilang, orang kalau nggak sholat tapi tidak mengingkari sholat, dia fasik. Murid Imam Syafi'i namanya Ahmad bin Hanbal Hanbali bilang, ente kalau nggak sholat, mau ingkar nggak ingkar, kafir. Mana yang lebih ringan, Pak? Fasik atau kafir? Ini Syafi'i ini dalilnya sama. Jadi dalil yang dibaca sama, tapi kok hasilnya beda. Ini Hanbali. Bagi Imam Syafi'i, ada kok orang sholat tapi batinnya kafir, disebut munafik. Maka juga ada orang bermaksiat secara zahirnya, batinnya masih iman, dia masih pengen kembali. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal enggak, kafir aja. Ya, lebih keras Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya lebih tegas. Nanti akan berimplikasi mengenai ibadah nanti, Pak. Imam Syafi'i bilang, kalau kamu dulu gak sholat, wajib diqadha, diganti, diqadha. Sedangkan bagi Imam Ahmad bin Hanbal, kamu dulu gak sholat, ya udah kafir, sekarang berarti mu'alaf. Maka tidak diganti. Pilih mana? Tuh, suka-suka kalau Ustaz Hasan begitu. Ya, giliran status ambil Syafi'i, giliran mau qadha ambil Hanbali. Nah, itu namanya talfik, Pak. Itu ada istilah khusus dalam ilmu fikih ya. Nanti kita bahas. Nah, ini sebagai contoh aja bahwa bab-bab ini, akidah, fikih, segala macam ini tidak satu model ya, banyak model. Terakhir tadi yang saya sampaikan teman-teman, bahwa mari bekerja. Saya pun ngajar itu mesti dengan ruh, karena kalau saya ngajar ngikutin gaji dan honor, itu saya akan pilih-pilih. Bapak sama, Bapak ini kalau bekerja karena fulus, lembur dikit ngeluh, paling lemburnya nggak ada fulusnya. Semangat kalau ada iming-imingannya. Maka ikhlas itu ada di sini. Ikhlas sebagai contoh ya. Ikhlas orang awam kalau ada tunjangan. Ikhlas orang khawas yang sudah spesial rohaninya jika dia merasakan senang dan suka. Tapi ikhlasnya ahli ma'rifat, ahli ruh, bukan karena itu, tapi dia memandang ini bekerja bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba niatkan kalau berangkat kerja, saya mau ibadah. Nanti kalau masuk masjid jangan tengkar, bab fikih, ya, saling menghargai aja.
nanti juga wacana masalah celana tengkar, masalah jenggot tengkar, berarti kita gagal paham. Agama bukan untuk memperdebatkan itu pilihan. Saya pakai mazhab ini, bukan pakai mazhab itu, dan itu tidak masalah, dan semuanya ada rujukannya. Barangkali ini jadi semangatnya semangat toleransi, dan yang kedua semangat ruhiyah. Semoga ini bisa kita warisi, bisa disebarluaskan dimanapun ya. Ada diskusi atau langsung ditutup? Cukup? Oke. Baik, Bapak Ibu, saudara sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa untuk negeri ini, untuk bangsa kita, rakyat kita, umat kita, khususnya orang Islam. Semoga Allah memberikan keridhaan, Allah menjaga, Allah memberkahi. Ala hazni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma rahman rahim ya karim ya azim. Ya Allah yang maha penyayang, irhamna wal muslimin, sayangi kami dan umat Islam. Irhamna wa ahla biladina, sayangi kami dan semua penduduk negeri ini. Irhamna wa umara'ana wa ulama'ana, ya Allah sayangi kami dan pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin negara ataupun pemimpin agama. Allahumma alif baina qulubihim, ya Allah lembutkan hati mereka. Allahumma alhimhum ar-rusyda wal amanata was sidqa, ya Allah ilhamkan dalam kalbu mereka keamanahan, kejujuran, keadilan, wal mahabbata, dan rasa cinta untuk mengabdi untuk negeri ini. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifati, ya Allah kalbu kami gelap karena kebodohan, cahayailah, terangilah dengan cahaya keilmuan, ma'rifat, mengenal Engkau, mengenal Nabimu, mengenal ajaran-ajaran Nabimu. Allahumma waffiqna wa ahlana wa ahla biladina li ta'atik, ya Allah bimbinglah kami dan semua bangsa ini, bangsa yang ada di negeri ini, terutama umat Islamnya, untuk tetap baik, taat, salamatus sadr, baik zahir dan batinnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.